Nah, masih lanjut tentang kebutuhan manusia. Tadi kita udah lihat macam-macam kebutuhan manusia. Sekarang ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sebelum kita lihat faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi, kita ambil contoh dulu deh ya. Yang paling gampang di sini mungkin gue ambil contohnya kebutuhan manusia yang sandang, tentang pakaian. Semua orang pasti butuh pakaian ya. Nah, lo pernah pernah mikir nggak kenapa baju-baju yang lo beli eh, biasanya ya modelnya kemeja, kemeja juga yang tipis ya, kaos gitu. Celana juga ya mungkin celana pendek, celana panjang, celana jeans gitu kan ya. Tapi kalau lu lihat orang-orang di negara-negara yang empat musim, mereka kebutuhannya mungkin beda tuh. Pakaian mereka mungkin pakaian ada masa-masanya di mana mereka beli jaket yang tebal-tebal banget gitu. Atau beli shawl, beli sarung tangan buat dipakai sehari-hari. Kalau di sini sarung tangan paling dipakainya buat apa sih? Buat naik motor atau buat melakukan kegiatan pertukangan gitu ya. Kan berarti kan kebutuhannya beda tuh ya. Sebenarnya itu kayak gitu yang menentukan apa sih? Kondisi alam ya, kondisi alam. Ya kalau pakaian tadi ada tropis, ada subtropis itu udah beda lagi. Lu tinggal di laut sama lu tinggal di gunung. Ya bukan di dalam laut, maksudnya lu tinggal di sekitaran pantai gitu atau lu tinggal di daerah pegunungan. Itu kebutuhannya udah pasti beda gitu ya. Terus ada faktor apa lagi kira-kira yang mungkin menentukan pemilihan pakaian lo? Lo pernah mikir nggak orang-orang di zaman dulu nih, kalau lo pernah belajar sejarah, pastilah ya pernah belajar sejarah. Orang-orang di zaman batu, emang mereka butuh kaos? Kenal juga enggak kali. Mereka butuhnya bukan kaos, tapi pakaian mereka misalkan dari kulit hewan gitu ya. Nah kalau sekarang kan lo kemana-mana pakai berbalut kulit hewan gitu mungkin disangka gila kali. Iya nggak sih? Jadi ada juga berdasarkan peradabannya. Kalau lu pernah nonton di TV juga ada berbagai suku di Indonesia. Indonesia banyak banget ya sukunya ya. Suku di Indonesia yang mungkin mereka belum kenal baju, baju seperti yang kita pakai sekarang. Kayak di Papua tuh mereka masih pakai koteka gitu kan ya. Ya banyak lah. Itu berdasarkan peradaban atau zamannya. Terus lu pasti pernah merhatiin tokoh-tokoh agama di seluruh dunia deh. Tapi di Indonesia juga agama kan ada 6 nih ya. Lo bisa lihat kadang-kadang nih dari cara dia berpakaian kira-kira agamanya dia apa gitu. Kayak misalkan orang Muslim mereka punya kebutuhan untuk yang wanitanya ya, untuk yang ceweknya nih pakai hijab misalkan. Atau kalau misalkan kalau lu pernah ke atau nonton TV lihat kehidupan di biara, para susternya tuh pada pakai apa kayak baju yang panjang gitu kayak jubah gitu. Ya kan? Terus kalau misalkan apalagi ada juga yang butuh eh, alat-alat untuk ininya kegiatan religiusnya. Misalkan untuk sembayang butuh sajadah, butuh sarung. Kalau untuk yang Kristen ada yang butuh salib gitu ya. Yang Buddha juga ada butuh gue juga nggak tahu tuh apa namanya hio gitu ya yang dibakar itu lilin dan sebagainya. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia juga agama dan kepercayaan ya. Ini kebutuhannya beda-beda nih, setiap agama dan setiap kepercayaan. Terus budaya, budaya juga sangat mempengaruhi nih, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kayak misalkan gimana? Kayak orang Jawa, kalau menikah mereka pakai kebaya gitu kan. Jadi setiap suku ya biasanya ya di Indonesia tuh punya pakaian adatnya masing-masing, ya kan? Yang biasanya dipakai kalau acara-acara penting kayak gitu kayak pernikahan atau tunangan kayak gitu ya. Jadi budaya dan adat istiadat ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia nih. Dan ini berlaku nggak cuma untuk pakaian aja ya, tapi untuk semua kebutuhan manusia. Ada 4 faktor yang mempengaruhinya, gitu ya. Ntar kita lanjut lagi ke video berikutnya tentang pemuasan kebutuhan. Ditunggu ya.